Kultivasi satu klik super system. Bab 481. Judul, Menimbang Pro dan Kontra King Xuan mengambil risiko. Bagi Luo Chen, meskipun dia memiliki banyak kartu truf yang memungkinkannya meninggalkan wilayah klan hantu dengan aman, sarana klan hantu itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Luo Chen tidak dapat menjamin bahwa kartu trufnya dapat sepenuhnya menghindari pengaruh klan hantu. Bagaimanapun, insiden Kaisar Batu yang terluka parah dan sekarat oleh klan hantu selalu ada di benak Luo Chen. Itu digunakan untuk mengingatkannya agar tidak memandang rendah klan hantu. Selanjutnya, teknik reinkarnasi dari klan hantu adalah teknik rahasia klan hantu. Terlepas dari penganut iblis teratai hitam dan keluarga Xiao dari ibu kota yang telah berkolusi dengan klan hantu, akan sangat sulit bagi Luo Chen untuk mendapatkan teknik reinkarnasi dari klan hantu saja. Sekarang dia telah menemukan cara untuk membangkitkan dirinya sendiri. Luo Chen secara alami tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Apa yang lebih dia khawatirkan saat ini adalah tingkat kebangkitan Master Sekte penganut iblis teratai hitam, Luo Feng, dan tingkat kekuatan jiwanya. Jika jiwa Luo Feng lebih kuat dari King Xuan, maka harapan King Xuan untuk menghancurkan jiwa Luo Feng dan menempati tubuhnya akan sangat tipis. Bagaimanapun, Luo Feng adalah ahli bela diri saat dia masih hidup. Bahkan jika dia telah menembus Martial Saint sebelum kematiannya, namun, kekuatan jiwanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Martial King biasa, apalagi Martial Sovereign King Xuan. Senior King Xuan, Luo Chen merenung sejenak, lalu dia memutuskan untuk memberikan pilihan kepada King Xuan. Segera, dia mengeluarkan lukisan gulir Ratu Phoenix dari cincin alam semesta dan berkomunikasi dengan kesadaran King Xuan. Lukisan gulir Ratu Phoenix dibuka. Sosok King Xuan terbang keluar dari dalam dan muncul di depan Luo Chen. "Bocah Luo, masalah apa yang kamu temui lagi?" King Xuan melihat sekeliling, lalu menatap Luo Chen dan berkata dengan suasana hati yang buruk. "Ini hal yang bagus." Luo Chen tersenyum dan memberitahunya tentang Luo Feng. "Maksudmu, kamu yakin bahwa kamu dapat membantuku membangun kembali tubuhku dengan kebangkitan Master penganut iblis teratai hitam?" Setelah mendengarkan kata-kata Luo Chen, King Xuan menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah terbakar. "Jika jiwa Luo Feng belum pulih, aku yakin." Luo Chen memandang King Xuan dan berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak mengatakan bagian kedua dari kalimat itu, tetapi dia percaya bahwa King Xuan mengerti apa yang ingin dia katakan. "Aku mengerti." King Xuan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah jatuh selama ratusan tahun, tetapi keinginan aku tidak terpenuhi. Itu sebabnya aku dengan paksa mengubah diriku menjadi roh formasi dan berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang ruang ujian ada di tanganmu, aku tidak menyesal." Berbicara tentang ini, King Xuan memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. "Aku, King Xuan, adalah orang yang menepati janjiku, tetapi aku tidak memiliki murid untuk mewarisi warisanku. Jika aku mati kali ini, aku harap kamu dapat menemukan murid yang baik untukku. Jangan biarkan warisan aku berakhir begitu saja." Setelah mengatakan itu, King Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk. Cahaya jernih memasuki pikiran Luo Chen. Setelah itu, sejumlah besar informasi muncul di benak Luo Chen. Itu adalah pencerahan dari jalan bela diri dan jalan formasi yang sedang dikembangkan oleh King Xuan. Setelah melakukan semua ini, King Xuan tidak ragu-ragu. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke peti mati mengambang di Blood Pool. Luo Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan informasi di benaknya. Matanya tertuju pada peti mati mengambang di kolam darah, dan ekspresinya menjadi agak serius. Jika King Xuan gagal, maka misi sampingan opsionalnya juga akan berakhir dengan kegagalan. Meskipun tidak ada hukuman, Space of Trials telah kehilangan roh formasinya dan nilainya telah turun. Jika dia gagal dalam misi sampingan opsional, itu sama saja dengan dia menjatuhkan peringkat ruang ujian tanpa imbalan apapun. Kultivasi satu klik super system. Bab 482. Judul, Perubahan tak terduga terjadi cakar es merah darah. Pada saat yang sama King Xuan memasuki peti mati mengambang di kolam darah, para murid penganut iblis teratai hitam juga dihilangkan oleh pasukan gabungan bulu emas, Luo Qingsui, dan yang lainnya. Setelah membersihkan semua murid penganut iblis teratai hitam, bulu emas dan yang lainnya menatap Luo Chen dari jauh, tidak berani mendekatinya. "Apa yang Junior Luo coba lakukan?" Ye Zhangle memandang Luo Chen dari jauh dan bertanya kepada Zhang Juechen dan yang lainnya dengan suara rendah. "Aku tidak tahu." Zhang Juechen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Meskipun tuannya,
Kaisar Pedang adalah seorang ahli terkenal di Kekaisaran Awan Terapung, pengetahuannya terbatas. Teknik reinkarnasi rahasia klan hantu yang tercetak di peti mati mengambang adalah sesuatu yang bahkan ibu kota pedang surgawi belum pernah lihat sebelumnya. Secara alami, Zhang Juechen tidak bisa mengenalinya. Wang Xi, yang berdiri di samping, sepertinya telah menemukan sesuatu. Matanya tertuju pada peti mati yang mengambang, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Adapun bulu emas, dia tidak pernah tertarik pada hal-hal ini. Selama Luo Chen tidak menghadapi bahaya apapun, dia akan senang memiliki waktu luang. Luo Qingsui tanpa sadar telah menyingkirkan Profound Evil Ice Bow dan mendarat di tepi Blood Pool. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia bisa merasakan aura samar di bawah kolam darah. Itu sangat mirip dengan aura yang dipancarkan oleh tubuh kondensasi esnya, tapi itu lebih kuat. Dia tidak tahu apakah aura itu terkait dengan Master Sekte Penganut Iblis Teratai Hitam, Luo Feng, tetapi itu terkait dengan keselamatan Luo Chen, jadi Luo Qingsui tidak berani ceroboh. Dia berdiri di tepi kolam darah. Ada salju yang beredar di sekitar tubuh Luo Qingsui. Kepingan salju berkilau jatuh dari sekitarnya. Sebelum mereka mencapai Blood Pool, mereka dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat yang dipancarkan oleh Blood Pool. Itu tidak mempengaruhi Blood Pool sama sekali. Ketika Luo Chen, yang melayang di langit, melihat pemandangan ini, matanya menjadi serius. Dia tahu betul bahwa kolam darah besar digunakan untuk memasok formasi pada peti mati mengambang. Itu tidak mengandung banyak energi. Dia tahu seberapa kuat kepingan salju yang dipanggil oleh Luo Qingsui. Bahkan jika kepingan salju yang dipanggil Luo Qingsui dengan santai, itu seharusnya membekukan Blood Pool ketika mendarat di Blood Pool. Tidak mungkin untuk menjadi seperti ini. Sebelum mencapai Blood Pool, itu akan dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Luo Feng itu masih di tengah kebangkitan. Seharusnya bukan dia yang menyerang. Mata Luo Chen terfokus. Setelah itu, dia buru-buru berteriak pada Luo Qingsui, "Kakak Sui, cepat tinggalkan tempat ini." Saat dia berbicara, leluhur pedang yang tidak lengkap muncul di tangan Luo Chen dengan pedangnya. Esensi pedang di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan dan dia mengayunkan pedangnya ke Luo Qingsui. Ketika Luo Qingsui melihat tindakan Luo Chen, dia tidak ragu sama sekali. Dengan ketukan kakinya, dia terbang mundur beberapa meter. Saat Luo Qingsui pergi, cakar es berwarna merah darah menjulur dari tanah dan menghancurkan batu besar menjadi berkeping-keping. Wajah Luo Chen berubah serius ketika dia melihat ini. Jika Luo Qingsui sedikit lebih lambat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. "Menarik, kamu benar-benar bisa merasakan keberadaanku." Suara sembrono terdengar dari bawah Blood Pool. Lapisan es tipis tiba-tiba muncul di Blood Pool. Setelah itu, sosok yang terdistorsi mengembun dan muncul di depan Luo Chen dan yang lainnya. "Martial Spirit kelas 2 benar-benar dapat merasakan keberadaanku? Ini menarik." Sosok yang terdistorsi itu memandang Luo Chen dan mendesis seperti burung hantu. Saat mereka melihat sosok yang terdistorsi, keterkejutan muncul di mata Ye Zhangle dan yang lainnya, karena wajah sosok yang terdistorsi itu persis sama dengan Luo Qingsui. Kultivasi satu klik super system. Bab 483. Judul, binatang eksotis tak hidup bergandengan tangan untuk meluncurkan serangan bersama. Lihatlah sosok bengkok yang tampak persis seperti Luo Qingsui. Ye Zhangle melebarkan matanya dan berteriak tanpa sadar, "Benda apa itu?" Meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Floating Ridge Ye dan telah melihat banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang aneh. Bahkan dalam catatan keluarga Floating Ridge Ye, dia belum pernah melihat hal seperti itu. "Aku belum pernah mendengarnya dari masterku." Zhang Juechen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Meskipun Kaisar Pedang Surgawi adalah seorang ahli terkenal di Kekaisaran Awan Terapung, namun, fondasinya masih kurang dibandingkan dengan keluarga Ye yang sangat besar. Bahkan Ye Zhangle tidak tahu asal-usul sosok yang terdistorsi, jadi tentu saja, Zhang Juechen juga tidak tahu. Sepertinya ada catatan tentang makhluk ini dalam catatan kuno keluarga Wang. Wang Xi terdiam beberapa saat dan berkata dengan tidak yakin, hanya saja catatan itu tidak lengkap. Ditambah lagi, sepertinya dicatat oleh kami. Aku tidak membacanya dengan seksama. Aku hanya tahu bahwa benda ini tampaknya disebut sesuatu seperti binatang buas atau semacamnya. Binatang zooplankton itu sepenuhnya dapat mensimulasikan sebagian besar makhluk dalam jangkauan penglihatan. Itu adalah teknik atau bakat kultivasi, itu dapat sepenuhnya disimulasikan. Suara Luo Chen tiba-tiba terdengar. Dia berkata dengan serius,
Tetapi karena karakteristik binatang zooplankton, umurnya sangat pendek. Binatang buas biasa, selama mereka dapat menembus ke langkah kelima, dapat menembus belenggu kehidupan. Namun, bahkan jika binatang zooplankton menerobos ke langkah ke-9, ia hanya bisa hidup paling lama 500 tahun. Langkah selanjutnya, ia akan dapat membuat target simulasi, dan kekuatannya juga akan meningkat 10% berdasarkan target simulasi. Luo Chen memegang pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap, memandangi sosok manusia yang terdistorsi di atas lautan darah, dan mengucapkan kata demi kata. Luo Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat binatang iblis yang aneh yang hanya ada dalam legenda di cabang penganut iblis teratai hitam. Bahkan seorang ahli seperti Sword Ancestor berada dalam situasi berbahaya ketika menghadapi binatang zooplankton. Saat itu, leluhur pedang hampir mati di bawah binatang zooplankton. Jika Sword Ancestor tidak menembus dan membunuh binatang zooplankton dengan metode yang mengejutkan, tidak akan ada ahli seperti Sword Ancestor di benua semesta. Aku tidak menyangka akan ada orang lain yang tahu asal-usulku. Binatang zooplankton menoleh untuk melihat Luo Chen. Ekspresi wajahnya berubah dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi penampilan Luo Chen. Itu mencibir dan berkata, "Biarkan aku melihat latar belakangmu." Jadi begitu, pedang kristal leluhur, mata binatang zooplankton berkedip dengan sinar merah. Ada energi pedang emas berdenyut di hatinya saat dia berkata dengan dingin, "Saat itu, leluhur pedang membunuh seorang senior klanku. Hari ini, aku telah membunuh juniornya, dan ini dapat dianggap sebagai balas dendamku." Sebelum suaranya memudar, pedang panjang yang tidak lengkap tiba-tiba muncul di tangan binatang zooplankton. Itu adalah pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap. Sialan. Dari mana Luo Feng ini mendapatkan binatang zooplankton ini? Ekspresi Luo Chen berubah. Tanpa penundaan, dia melambaikan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya dan menebas binatang zooplankton. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Bulu emas, ayo bekerja sama." Tanpa ragu-ragu, bulu emas menyalakan 9 api nether di tangannya. Setelah itu, 9 nether flame dengan cepat berubah menjadi kipas bulu halus. Bulu emas melambaikannya dan mengirimkan beberapa bola api besar ke binatang zooplankton. Binatang zooplankton memaksa Luo Chen kembali dengan pedangnya. Setelah itu, wajahnya langsung berubah menjadi penampilan bulu emas. Kipas bulu juga muncul di tangannya dan mengayunkannya dengan paksa. Beberapa bola api kecil muncul dari udara tipis dan bertabrakan dengan bola api yang diayunkan bulu emas. Mereka segera ditelan oleh bola api yang diayunkan oleh bulu emas. Bola api yang tersisa tidak melambat sama sekali. Mereka dengan kejam menabrak tubuh binatang zooplankton. Kultivasi 1 klik super system. Bab 484. Judul, Jin Yu memamerkan kekuatannya jadi dia punya 2 pilihan. Itu tidak mungkin. Setelah terkena 9 nether flame, binatang zooplankton langsung berubah menjadi penampilan Luo Qingsui. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin, perlahan memadamkan api 9 nether. Meskipun api 9 nether yang dilepaskan oleh bulu emas itu kuat, itu masih merupakan dakuit yang tak berakar. Di bawah pengaruh aura dingin terus-menerus dari tubuh binatang zooplankton, perlahan-lahan padam. Namun, meskipun binatang zooplankton telah memadamkan api 9 nether, itu masih tidak mudah baginya. Tubuh aslinya yang padat telah menjadi sangat ilusi, seolah-olah itu akan benar-benar menghilang di saat berikutnya. Ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa mensimulasikanmu? Binatang zooplankton menatap bulu emas dengan mata melebar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Luo Chen juga sedikit terkejut. Dia tahu betul seberapa kuat binatang zooplankton itu. Itu bahkan bisa dengan mudah mensimulasikan keberadaan binatang zooplankton seperti Sword Ancestor. Orang harus tahu bahwa ketika leluhur pedang bertemu dengan binatang zooplankton, dia sudah menjadi ahli alam Saint King. Dia hanya setengah langkah dari alam martial Saint Lord. Namun meski begitu, kekuatannya masih mudah disimulasikan oleh binatang zooplankton kelas 6. Mungkinkah karena bulu emas berasal dari 6 jalan reinkarnasi? Luo Chen menatap bulu emas, matanya berbinar saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. 6 jalan reinkarnasi adalah tempat paling menakutkan kedua di 10 domain besar benua. Bahkan Sword Ancestor terjebak di 6 jalan reinkarnasi, tidak dapat melarikan diri. Meskipun tampaknya ada alasan mengapa leluhur pedang tidak ingin pergi, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya reinkarnasi 6 jalan. Meskipun bulu emas belum sepenuhnya berevolusi menjadi Nether Devil Rock, itu sudah memiliki beberapa karakteristik khusus yang hanya ada di 6 jalan reinkarnasi.
Masuk akal bahwa binatang zooplankton tidak dapat mensimulasikan bulu emas. Bagaimanapun, meskipun binatang zooplankton adalah penentang surga, itu masih sejenis binatang iblis yang aneh dari benua semesta. Tampaknya sedikit lebih rendah dari 6 jalan reinkarnasi. Bulu emas juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. 9 api neter di tubuhnya naik, dan sepasang sayap peng tiba-tiba muncul di punggungnya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju binatang zooplankton. Bulu emas, biarkan dia hidup. Ketika Luo Chen melihat gerakan bulu emas, dia buru-buru berteriak. Binatang zooplankton ini juga merupakan jenis binatang buas. Jika dia bisa menaklukkannya, itu juga akan menjadi hal yang baik untuknya. Kebetulan dia memiliki teknik pengendalian binatang yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh sekte dewa binatang kuno. Mungkin, dia bisa mencoba menaklukkan binatang zooplankton ini. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, api 9 neter yang melingkari tangan bulu emas sedikit meredup. Itu kemudian mengenai tubuh binatang zooplankton. Kekuatan bulu emas adalah yang terkuat di antara semua orang yang hadir. 1. Meskipun kemampuan binatang zooplankton adalah surga yang menentang, dalam keadaan di mana ia tidak dapat mensimulasikan bulu emas, itu hanya bisa diremas oleh bulu emas. Lagi pula, sebelum binatang zooplankton bisa mensimulasikan yang lain, kekuatan tempurnya bisa diabaikan sama sekali. Hanya saja kecepatan simulasi binatang zooplankton sangat cepat menutupi kelemahan ini. Sangat cepat, bulu emas menangkap binatang zooplankton dan menggunakan api 9 neter untuk mengikatnya, melemparkannya ke depan Luo Chen. Tuan, untungnya aku tidak mengecewakanmu. Bulu emas menendang binatang zooplankton ke kaki Luo Chen dan berkata dengan hormat. Bagus sekali. Luo Chen memandangi binatang zooplankton yang sekarat di depannya, dan sudut matanya tanpa sadar berkedut. Dia kemudian berkata dengan lemah, aku memberimu 2 pilihan. Menyerah, atau mati. Setelah mengatakan itu, tekanan agung dilepaskan dari tubuh Luo Chen. Meskipun dia hanya martial spirit kelas 2, dia memberi orang perasaan martial king atau bahkan kultivator di atas itu. Kultivasi 1 klik super system. Bab 485. Judul, Anika, apakah kamu berani menggunakannya? Ye Zhanglei dan yang lainnya bisa merasakan tekanan berat yang datang dari tubuh Luo Chen. Mereka tanpa sadar mundur 2 langkah dan menatap Luo Chen dengan kaget di mata mereka. Meskipun ekspresi Luo Qingsui masih dingin, dia diam-diam mengedarkan Yuan asli untuk menahan tekanan yang dikeluarkan oleh Luo Chen. Nak, jangan buang waktumu. Sedikit tekanan ini tidak berguna bagiku. Binatang zooplankton ditahan oleh 9 neter flame, dan itu membuat suara seperti burung hantu malam. Dia telah mensimulasikan Luo Chen sebelumnya, jadi dia secara alami tahu mengapa Luo Chen mampu melepaskan tekanan yang begitu kuat. Itu tidak lebih dari meminjam pedang kristal leluhur pedang. Ketika Luo Chen mendengar ini, dia juga tahu bahwa binatang zooplankton telah melihat melalui latar belakangnya, jadi dia menyingkirkan tekanan itu. Pedang ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya menunjuk secara diagonal, dan berkata dengan lemah. Kalau begitu aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kataku. Jika kamu ingin hidup, maka tunduklah padaku, dan aku akan memikirkan cara untuk memperpanjang hidupmu. Jangan ragu apakah aku memiliki kemampuan atau tidak. Karena kamu telah mensimulasikanku, kamu harus tahu bahwa 4 bulan yang lalu, aku hanya seorang sampah yang tidak dapat menggunakan kultivasi. Selain itu, aku tidak hanya pandai dalam jalan bela diri, aku juga tidak lebih lemah dari yang lain dalam hal jalan formasi dan jalan pil. Ikuti aku akan membantumu mematahkan takdir ras binatang zooplankton. Luo Chen masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Sebelumnya, meskipun binatang zooplankton telah mensimulasikan jade Sword of Sword Ancestor yang tidak lengkap, dan bahkan Sword Crystal of Sword Ancestor di dalam hatinya, ada satu hal yang tidak disimulasikan oleh binatang zooplankton. Itu adalah sistem kultivasi di tubuhnya. Ini juga alasan mengapa Luo Chen berani membuat janji seperti itu. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan cara untuk memperpanjang umur binatang zooplankton, sistem pasti akan memiliki solusi. Itu tidak lebih dari menghabiskan energi spiritual. Bocah sombong, binatang zooplankton mencibir dan berkata, ini tidak seperti tidak ada seorang pun dalam sejarah benua semesta yang pernah menaklukkan nenek moyang rasku. Namun, bahkan kebanggaan surga yang menakjubkan itu, atau bahkan keberadaan pada tingkat yang sama dengan pedang ancestor, atau bahkan lebih kuat darinya, tidak dapat menyelesaikan nasib ras kita. Kamu, martial spirit kelas 2 yang lemah, berani berbicara omong kosong tentang memperpanjang hidupku?
Luo Chen tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya ketika dia mendengar ini. Tepat ketika dia akan berbicara, suara binatang zooplankton terdengar sekali lagi. Baiklah, mungkin aku takut mati. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku benar-benar merasa bahwa kamu mungkin benar-benar dapat memperpanjang hidupku. Suara binatang zooplankton membawa sedikit ejekan diri. Dia berkata dengan lemah, aku diyakinkan oleh Luo Feng dengan alasan ini dan menandatangani kontrak dengannya. Sekarang aku masih tergoda oleh alasan ini. Saat dia berbicara, mata binatang zooplankton menjadi tajam. Dia memandang Luo Chen dan berkata kata demi kata, "Nak, aku bisa memberitahumu ini. Hari ini, aku bisa mengkhianati Luo Feng karena kondisimu. Besok, aku mungkin juga mengkhianatimu karena alasan lain. Apakah kamu berani mengambil keputusan seperti itu? Binatang kontrak." "Kenapa tidak?" Luo Chen tersenyum dan berkata dengan tenang. Dia memiliki pedang kristal leluhur pedang, jadi dia secara alami tahu tentang kepribadian binatang zooplankton. Binatang buas jenis ini berubah-ubah dan berubah-ubah. Bahkan dengan pengikatan kontrak jiwa, itu masih tidak dapat menghentikan pengkhianatannya. Hanya ada satu cara untuk menghentikan pengkhianatan binatang zooplankton. Itu mengandalkan kekuatan absolut untuk menekan binatang zooplankton dan membuatnya tidak berani memiliki kesetiaan. Menarik, ketika binatang zooplankton mendengar ini, ia mencibir. Itu membuka mulutnya dan meludahkan setetes darah yang kacau, mengirimkannya ke depan Luo Chen. "Ini adalah esensi darahku. Jika kamu tidak takut dengan reaksiku, jangan ragu untuk menandatangani kontrak jiwa denganku." Binatang zooplankton memandang Luo Chen dan berkata dengan nada mengejek. Kultivasi satu klik super system. Bab 486. Judul, Menaklukkan Binatang Eksotis, sebuah prestasi baru. Luo Qingsui dan yang lainnya memandang Luo Chen dengan cemas ketika mereka mendengar apa yang dikatakan binatang zooplankton. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang binatang zooplankton, kemampuan yang ditampilkannya barusan sudah cukup untuk membuat mereka merasa takut. Jika binatang zooplankton tidak bisa tunduk pada Luo Chen, itu mungkin menyebabkan bencana ketika Luo Chen tiba-tiba menyerang saat dia lemah. Luo Chen tersenyum ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang. Dia melihat esensi darah binatang zooplankton yang mengambang di depannya. Dia berkata dengan lemah, "Karena aku berani menaklukkanmu, aku tidak takut kamu akan mengkhianatiku." Setelah mengatakan itu, Luo Chen mengangkat tangannya dan meraih esensi darah di depannya. Kekuatan jiwa melonjak dan mengendalikan setetes esensi darah ini untuk bergabung ke dalam gelabelannya, mengambang di langit di atas lautan kesadarannya. Setelah itu, Luo Chen mengedarkan teknik pengendalian binatang dan membentuk kontrak jiwa dengan binatang zooplankton dengan mengandalkan esensi darah. Melalui esensi darah ini, Luo Chen bisa merasakan situasi binatang zooplankton setiap saat. Dia juga bisa memerintahkan binatang zooplankton untuk melakukan sesuatu untuknya. Bahkan, jika perlu, Luo Chen dapat menggunakan esensi darah ini untuk menghancurkan kekuatan hidup binatang zooplankton. Namun, binatang zooplankton adalah binatang buas yang sangat aneh. Bahkan jika itu terikat oleh kontrak jiwa, itu mungkin tidak dapat membuat binatang zooplankton sepenuhnya tunduk padanya. Pada saat yang sama, binatang zooplankton juga memiliki kemampuan untuk melahap jiwa. Jika sesuatu terjadi pada master kontrol hewan, binatang zooplankton akan langsung melahap kontrak jiwa dan meluncurkan serangan padanya. Sungguh sangat berharga, ada sangat sedikit penjinak binatang di jalanan yang bersedia mengontrak binatang zooplankton. Selain binatang zooplankton yang kuat dan sulit ditaklukkan, kesetiaannya juga merupakan alasan yang sangat penting. Sangat mudah untuk memberontak. Saat kontrak jiwa terbentuk, suara prompt system tiba-tiba berdering di benak Luo Chen. "Ding, selamat menjadi tuan rumah dan binatang buas spesial. Binatang zooplankton, penyelesaian kontrak. Binatang mutasi, hadiah, 1 juta energi spiritual." Loyalitas binatang zooplankton telah meningkat ke puncak, dan itu tidak akan pernah mengkhianati kita. Mendengar kata-kata suara prompt system, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada manfaat seperti itu untuk menaklukkan binatang zooplankton. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa menekan binatang zooplankton dan membuatnya tidak berani mengkhianatinya, itu juga sesuatu yang dia harapkan. Anak yang menarik, merasakan ada hubungan samar antara dia dan Luo Chen. Binatang zooplankton juga tahu bahwa Luo Chen telah membentuk kontrak jiwa dengannya. Mau tak mau melihat Luo Chen dalam-dalam dengan sedikit kejutan di matanya. Seorang junior martial spirit kelas 2 yang berani menandatangani kontrak jiwa dengannya? Ini di luar imajinasinya. Awalnya, Luo Chen mengira akan membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan.
tetapi tidak pernah berpikir bahwa bocah ini akan memiliki nyali seperti itu. Chen, apakah kamu percaya diri? Melihat bahwa Luo Chen telah menandatangani kontrak dengan binatang zooplankton, Luo Qingsui menghela nafas ringan dan menatap Luo Chen dengan ekspresi serius. Dia tidak ikut campur dengan keputusan Luo Chen karena dia merasa Luo Chen harus memikul tanggung jawab seluruh keluarga Luo di masa depan. Dia membutuhkan pelatihan yang cukup dan dia tidak boleh ikut campur dari samping. Namun, setelah Luo Chen membuat keputusan, dia masih merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, kemampuan binatang zooplankton terlalu kuat. Setelah menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas ini, dia tidak hanya harus mencegah binatang buas ini mengkhianatinya kapan saja, tetapi yang lebih penting, begitu berita Luo Chen memiliki binatang zooplankton tersebar, itu akan menarik sekelompok orang ahli yang mendambakan binatang zooplankton. Pada saat itu, Luo Chen tidak hanya harus waspada terhadap binatang zooplankton, dia juga harus memikirkan cara untuk berurusan dengan para ahli yang mendambakan binatang zooplankton. Meskipun bakat yang ditunjukkan Luo Chen sangat mengejutkan, Luo Qingsui tetap tidak bisa tidak khawatir. Kultivasi satu klik super system. Bab 487. Judul, binatang itu bersekongkol dengan satu syarat. Kakak Sue, jangan khawatir. Aku yakin, Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Luo Qingsui. Dia tahu apa yang Luo Qingsui khawatirkan, tetapi karena sistemnya, binatang zooplankton tidak bisa lagi mengkhianatinya. Dia hanya perlu mewaspadai para ahli yang mendambakan binatang zooplankton dan mengandalkan pedang kristal leluhur pedang di tubuhnya dan jejak kekuatan yang ditinggalkan Xuan Yuan Ao. Luo Chen benar-benar tidak takut seseorang akan memiliki niat jahat terhadapnya. Karena kamu telah mengambil keputusan, maka aku tidak akan menasihatimu lagi. Luo Qingsui menatap Luo Chen dalam-dalam dan berkata dengan serius, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Luo Qingsui duduk bersila di tempat dan mulai memulihkan yuan asli yang telah dia gunakan sebelumnya. Adapun Ye Zhangle dan dua lainnya, mereka melihat sekeliling dan memutuskan untuk mencari cabang. Cabang penganut iblis teratai hitam ini dapat memungkinkan Martial Sovereign dan Martial King untuk duduk dalam formasi, dan itu juga terkait dengan kebangkitan penguasa penganut iblis teratai hitam, Luo Feng. Pasti ada banyak hal baik yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun Ye Zhangle dan dua lainnya memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka masih tergoda oleh harta yang ditinggalkan oleh penganut iblis teratai hitam. Karena, bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan harta itu, mereka dapat menggunakannya sebagai bukti untuk memberikannya kepada keluarga Kekaisaran Awan Terapung. Ini akan memungkinkan status mereka di Kekaisaran Awan Terapung dan kekuatan masing-masing meningkat secara dramatis. Luo Chen tidak pergi mencari harta karun. Dia tahu betul bahwa Ye Zhangle dan yang lainnya tidak akan kehilangan bagiannya. Karena itu, dia tidak membuang waktu. Menatap peti mati mengambang di Blood Pool, ekspresi Luo Chen berangsur-angsur menjadi serius. Sejak kesadaran King Xuan memasuki peti mati, tidak ada perubahan pada peti mati mengambang. Ini membuat Luo Chen panik. Nak, kamu ingin roh formasimu itu merasuki Luo Feng? Ketika dia melihat ekspresi Luo Chen, binatang zooplankton tidak bisa tidak bertanya. Kamu punya cara? Luo Chen berbalik untuk melihat binatang zooplankton dan mengucapkan kata demi kata. Menurut pendapat Luo Chen, binatang zooplankton telah mengikuti Luo Feng selama bertahun-tahun, jadi itu pasti memahami struktur kolam darah serta situasi Luo Feng di dalam peti mati mengambang. Mungkin binatang zooplankton ini benar-benar punya cara. Memang ada jalan. Binatang zooplankton memandang Luo Chen dan mendengus dingin. Tapi kenapa aku harus membantumu? Bicaralah, manfaat apa yang kamu inginkan? Luo Chen segera bertanya. Dia sangat jelas tentang karakteristik binatang zooplankton seperti binatang buas. Meskipun binatang zooplankton tidak akan mengkhianatinya setelah peningkatan sistem, bukanlah tugas yang mudah untuk memerintahkan binatang zooplankton berkeliling. Bukankah kamu seorang alkemis? Bantu aku meramu pil transformasi, dan aku akan membantumu. Bagaimana dengan itu? Binatang zooplankton memandang Luo Chen dan berkata, apa gunanya pil transformasi? Luo Chen tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Dengan bakatmu, kamu bisa langsung berubah menjadi bentuk manusia. Apa gunanya membuang pil transformasi? Bentuk manusia yang dibentuk oleh bakatmu berbeda dari bentuk manusia yang kamu kembangkan. Kamu bukan binatang buas. Binatang zooplankton memandang Luo Chen. Penjelasan masalah ini sangat rumit dan tidak dapat dijelaskan dalam waktu yang singkat. Ketika aku selesai menjelaskan, aku khawatir roh formasi kamu telah ditelan oleh sisa jiwa Luo Feng.
Mengapa kamu tidak berterus terang dan memberitahu aku secara langsung apakah itu baik-baik saja atau tidak? Baiklah, aku setuju. Luo Chen tidak banyak bicara setelah mendengar ini, dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun dia tidak tahu bahwa binatang zooplankton akan mengambil pil transformasi bentuk, dia berpikir bahwa itu untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun juga, binatang zooplankton tidak akan pernah mengkhianatinya karena sistem. Luo Chen secara alami tidak akan membatasi binatang zooplankton untuk meningkatkan kekuatannya. Baginya, semakin kuat binatang zooplankton, semakin baik. Dia tidak perlu menjadi seperti binatang itu, Master Control yang telah menaklukkan binatang zooplankton di masa lalu. Dia harus mengambil tindakan pencegahan terhadap binatang zooplankton untuk mencegah binatang zooplankton menyerang dirinya sendiri. Kultivasi satu klik super system. Bab 488. Judul, Panel Statistik Energi Misterius. Sungguh anak yang berani. Melihat Luo Chen setuju begitu saja, binatang zooplankton tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Alasan dia meminta pil transformasi secara alami untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu dia menjadi lebih kuat, kontrak jiwa yang telah dibentuk Luo Chen dengan itu tidak akan bisa membatasinya lagi. Pada saat itu, dia ingin melahap Luo Chen. Itu hanya masalah pemikiran baginya. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menolak, untuk mencegah kekuatannya yang kuat menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Namun, tidak pernah terpikir bahwa Luo Chen akan menyetujuinya begitu saja. Anak ini begitu percaya diri sehingga dia bisa menaklukkanku. Binatang zooplankton memandang Luo Chen, jejak keterkejutan melintas di matanya. Setelah itu, ia melihat peti mati mengambang yang mengambang di atas kolam darah. Dengan sekejap, itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam peti mati mengambang. Sesaat kemudian, raungan marah datang dari peti mati mengambang. Setelah itu, King Xuan muncul di peti mati mengambang dengan senyum di wajahnya. Baiklah, jiwa Luo Feng yang tersisa telah sepenuhnya dihancurkan olehku. Roh formasimu telah menempati mayat Luo Feng. Tidak akan lama bagiku untuk dilahirkan kembali dari cangkangnya. Binatang zooplankton memandang Luo Chen dan berkata, ingatlah untuk berjanji padaku pil transformasi. Kalau tidak, aku akan bisa menghancurkan pecahan jiwa Luo Feng itu dengan mataku. Aku juga akan bisa menghancurkan roh formasimu itu. Itu hanya pil transformasi. Luo Chen melengkungkan bibirnya. Dia mengeluarkan botol porselen dari cincin semesta dan melemparkannya ke binatang zooplankton. Ambillah. Pil transformasi ini diberikan kepada bulu emas oleh Peng Cheng. Dia telah meninggalkan sebagian setelah dia berubah menjadi bulu emas. Dia juga tidak membutuhkan untuk bulu emas, jadi dia memberikan semuanya kepada Luo Chen dan membiarkannya menanganinya sendiri. Awalnya, Luo Chen telah merencanakan untuk menyimpannya sebagai bantuan atau melelangnya untuk ditukar dengan beberapa sumber daya kultivasi, tetapi dia tidak berharap bahwa itu akan diingat oleh binatang zooplankton terlebih dahulu. Binatang zooplankton buru-buru menerimanya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memasukkannya ke mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila di tempat dan mulai menyempurnakan kekuatan obat dari pil transformasi. Melihat ini, Luo Chen melihat sekeliling dan menemukan sudut yang tenang. Dia langsung memanggil panel atribut, host, Luo Chen, pemurnian jiwa. Kultivasi, Martial Spirit kelas 2, 3.587.000 per 4 juta, energi spiritual 500.000, level, 80, level. Kelas kultivasi, kelas tinggi, 2.140.000 per 999.000. Metode kultivasi saat ini, mantra penciptaan. Teknik bela diri, passing water mengalir cahaya. Keterampilan gerakan, stepping step surga. Teknik rahasia, teknik apokaliptik, niat pedang soul tempering. Teknik pengendalian binatang tidak lengkap, mantra formasi cahaya mendalam, mantra pil kondensasi ki, formasi cahaya mendalam Zou. Cloud Dragon 9 lingkaran, siklus ke-6. Teknik pemurnian pil kelas 5, 1000 per 500.000. Energi spiritual, 90.980.000, tingkat pertumbuhan saat ini, 1580 per menit meningkat 50%. Energi asal, 0 poin. Kesempatan lotre tersisa, 0. Peluang pemahaman, 1 peluang. Lotre item khusus, 0. Misi tidak selesai, peringkat mantan dendam 3/9, rebuild body, menekan keluarga Xiao. Sistem, apa itu energi asal? Luo Chen melihat kolom yang tiba-tiba muncul di stats window-nya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Efek energi asal sama dengan energi spiritual. Pada saat yang sama,
energi asal dapat membuka pusat perbelanjaan sistem dan membeli barang. Suara sistem terdengar di benak Luo Chen, satu energi asal sama dengan 10 juta spiritual tuan rumah dapat mengubahnya sendiri. Melihat 90 juta energi spiritual yang tersisa di jendela statistiknya, Luo Chen tidak ragu sama sekali. Dia langsung memerintahkan, ubah semuanya menjadi energi asal. Kultivasi satu klik super system. Bab 489. Judul, Martial Spirit peringkat 3 bakat tingkat transenden. Saat suara Luo Chen memudar, energi spiritual di stats window langsung hilang dan digantikan oleh 10 energi asal. Konversi energi asal selesai. Karena konversi pertama dari energi asal, sistem secara otomatis naik. Ketika dia mendengar suara prompt sistem, Luo Chen sedikit terkejut. Dia kemudian menginstruksikan, batalkan penggunaan energi spiritual di masa depan. Semuanya akan ditandai dengan energi asal. Pengoptimalan selesai. Tuan rumah, silakan lihat sendiri. Sebelum Luo Chen selesai berbicara, prompt sistem suara terdengar di benaknya. Ketika Luo Chen melihat panel karakteristik lagi, dia menemukan bahwa kolom energi spiritual telah menghilang. Semua konten yang terkait dengan energi spiritual telah diubah menjadi energi asal. Tuan rumah, Luo Chen, pemurnian jiwa. Kultivasi, Martial Spirit kelas 2, 3/4. Kelas kultivasi, kelas tinggi, 3/9. Energi asal, 10 poin. Kecepatan pertumbuhan energi asal, 0,5 hari. Kelihatannya jauh lebih nyaman sekarang. Luo Chen melihat ke stats window-nya dan tidak bisa menahan tawa pelan. Setelah itu, Luo Chen tidak ragu-ragu dan langsung mengangkat tangannya untuk mengetuk kolom bakat kultivasi. Ding, selamat untuk meningkatkan kualifikasi kultivasi tuan rumah. Kecakapan kultivasi saat ini tingkat transenden, 1/100. Tingkat pertumbuhan Ki Essence berlipat ganda. Tingkat pertumbuhan Essence Ki saat ini adalah 1 poin surga. Ketika dia mendengar suara sistem prompt, Luo Chen sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa bakatnya benar-benar bisa meningkat di atas bakat supernormal. Menurut informasi yang dia peroleh dari pedang kristal leluhur pedang, bakat tingkat transenden sudah menjadi bakat kultivasi tertinggi. Lebih jauh ke atas adalah segala macam fisik khusus. Misalnya, tubuh kondensasi es yang dimiliki Luo Qingsui. Meskipun kecepatan kultivasi hanya sebanding dengan anugerah alam tingkat transenden, itu lebih kuat daripada anugerah alam tingkat transenden di depan orang lain. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa bakat kultivasi sudah berada di puncak setelah diangkat menjadi bakat tingkat transenden. Melihatnya sekarang, mungkinkah itu memungkinkan dia untuk maju ke semacam fisik khusus? Sambil menggelengkan kepalanya, dia membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Luo Chen melihat 4 titik energi asal yang tersisa pada panel atribut. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengetuk kolom kultivasi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Level kultivasi saat ini, Martial Spirit kelas 3, 1/5. Saat sistem prompt sounds terdengar, sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi berkumpul menuju Luo Chen dari semua arah. Dalam sekejap mata, mereka membentuk pusaran energi spiritual, mengelilingi Luo Chen di dalamnya. Ini, Ye Zhangle dan yang lainnya tertarik dengan keributan yang disebabkan oleh Luo Chen. Ye Zhangle membuka mulutnya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pusaran energi spiritual, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipicu ketika Martial Spirit menerobos ke Martial Ancestor. Wajah Zhang Juechen juga dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berteriak tanpa sadar. Mereka sudah terbiasa dengan Luo Chen menerobos begitu mudah, dan itulah mengapa mereka tidak merasa terlalu terkejut ketika melihat Luo Chen menerobos. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah pusaran energi spiritual yang mengelilingi Luo Chen. Orang harus tahu bahwa pusaran energi spiritual hanya bisa dipicu ketika Martial Spirit menerobos ke Martial Ancestor. Dan mereka yang bisa memicu pusaran energi spiritual sebelum Martial Spirit menerobos ke Martial Ancestor semuanya adalah kebanggaan surga di dunia saat ini. Sekarang, Luo Chen baru saja menembus ke kelas 3 dari Martial Spirit kelas 2, tapi dia sudah memicu pusaran energi spiritual. Lalu, kesempatan besar seperti apa ketika Luo Chen menerobos ke Martial Ancestor? Junior Luo benar-benar. Wangxi memandang Luo Chen. Dia menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang dan berkata dengan senyum pahit, sungguh jenius yang mengerikan. Ye Zhangle dan Zhang Juechen mengangguk setuju. Sebelum mereka bertemu Luo Chen, mereka adalah kebanggaan surga terbaik di Kekaisaran Awan Terapung.
Namun, setelah bertemu Luo Chen, prestasi membanggakan mereka menjadi tidak berharga. Bahkan mereka tidak berbeda dari orang biasa di depan Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 490. Judul, Momen Kritis Misi Opsional. Luo Qingsui, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya yang lembut. Baginya, tidak peduli seberapa buruk penampilan Luo Chen, dia tidak akan menganggapnya sebagai masalah. Bahkan, dia berharap Luo Chen akan tampil lebih aneh di hatinya. Bagaimanapun, Luo Chen yang akan menjadi pilar keluarga Luo di masa depan. Jika Luo Chen cukup luar biasa, mungkin dia bisa membawa keluarga Luo kembali ke kejayaannya, dan bahkan keluar dari Floating Cloud Empire dan menyebarkan namanya ke seluruh benua. Memikirkan hal ini, Luo Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Luo Chen, matanya dipenuhi dengan harapan. Luo Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual murni yang terkandung dalam pusaran energi spiritual di sekitarnya. Tiba-tiba, suara prompt sistem berdering di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memicu misi opsional, harapan kakak. Karena kecepatan kekuatan tuan rumah yang meningkat, Luo Qingsui berharap tuan rumah dapat menghidupkan kembali keluarga Luo dan membawa kembali kejayaan keluarga Luo sebelumnya di masa lalu. Persyaratan penyelesaian misi, keluarga Luo akan menjadi kekuatan utama di Kekaisaran Awan Terapung. Hadiah misi, tergantung pada tingkat penyelesaian misi. Tuan rumah, apakah kamu mau menerimanya? Luo Chen tertegun sejenak, pusaran energi spiritual di sekelilingnya menghilang, dan energi spiritual yang kental di sekitarnya secara bertahap kembali ke keadaan semula. Luo Chen menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke sistem prompt sound dan berkata dalam hatinya, terima misinya. Setelah mengatakan itu, Luo Chen tidak bisa tidak melihat Luo Qingsui. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak tahu bahwa Luo Qingsui sangat menghargai keluarga Luo. Dia terus-menerus berpikir untuk menghidupkan kembali keluarga Luo. Sebaliknya, dia, sebagai pemimpin masa depan keluarga Luo, agak tidak kompeten. Selain saat dia kembali ke keluarga Luo dan melemparkan beberapa teknik kultivasi ke pavilion kitab suci keluarga Luo, dia tidak melakukan hal lain. Tuan rumah telah menerima misi opsional, harapan kakak. Tidak ada batasan waktu untuk misi ini. Kegagalan tidak akan menghasilkan hukuman apapun. Suara prompt sistem terdengar di benak Luo Chen. Pengingat yang ramah. Semakin awal kamu menyelesaikan misi, semakin tinggi hadiahnya. Ketika dia mendengar suara prompt sistem, Luo Chen melengkungkan bibirnya dan melihat peti mati mengambang di kolam darah. Pola aneh di permukaan peti mati hampir semuanya menyala. Jelas sekali, formasi kebangkitan telah mencapai saat terakhirnya. Apakah itu akan berhasil atau tidak akan tergantung pada pertaruhan ini. Pada saat kritis ini, bahkan Luo Chen yang tenang, tidak bisa menahan perasaan gugup. Matanya tertuju pada peti mati mengambang di dalam blood pool, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Di bawah tatapan Luo Chen, formasi di peti mati mengambang perlahan menyala. Kolam darah di sekitarnya bergetar, dan sejumlah besar ki murni dan energi darah mengalir menuju peti mati yang mengambang. Sesaat kemudian, tutup peti mati itu tiba-tiba terangkat. Sebuah lengan pucat terentang dari peti mati dan bersandar di dinding peti mati. Sejumlah besar ki dan darah mengalir ke lengan, dan segera, lengan itu berubah menjadi merah darah, dan kulitnya yang semula keriput menjadi hangat. Sepertinya berhasil. Luo Chen menghela nafas lega ketika melihat ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia tahu betul bahwa pada titik ini, kebangkitan King Xuan dianggap setengah berhasil. Setengah sisanya akan tergantung pada apakah King Xuan bisa selamat dari kesusahan kilat berikutnya. Bagaimanapun, teknik kelahiran kembali semacam ini menentang sirkulasi langit dan bumi. Kehendak benua semesta secara alami tidak akan tinggal diam. Namun, begitu dia mencapai 50, dia akan dapat melarikan diri dari salah satu dari mereka. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, masih ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Selama King Xuan bisa mengatasi kesusahan kilat, dia akan mampu membangun kembali jalan bela diri dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Kultivasi satu klik super system. Bab 491. Judul, Tribulation Lightning Fire Poison Pill Aneh. Boom. Ada suara guntur yang membosankan di udara. Sebuah sambaran petir surgawi muncul entah dari mana dan menembus dinding gunung di atas, membombardir peti mati mengambang di dalam kolam darah.
Meskipun kolam darah terletak di perut gunung kecil di mana cabang penganut iblis teratai hitam berada, untuk meletakkan kolam darah besar dan meninggalkan beberapa ruang untuk bergerak, penganut iblis teratai hitam hampir mengosongkan seluruh gunung. Dinding gunung di atas Blood Pool hanyalah lapisan tipis, jadi secara alami tidak akan berpengaruh apa-apa saat dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Sejumlah besar kerikil bercampur dengan beberapa akar tanaman jatuh ke kolam darah, menyebabkan sejumlah besar darah keluar, menyebabkan kedalaman gunung terlihat seperti akhir dunia. Namun, tidak ada yang peduli tentang hal-hal ini. Tatapan semua orang terfokus pada peti mati mengambang, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Sebuah lengan terentang dari peti mati mengambang, dan kemudian lapisan cahaya jernih menyebar. Dalam sekejap mata, itu membentuk formasi yang menutupi peti mati mengambang. Ketika petir surgawi mendarat di formasi, itu segera bubar. Ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam Blood Pool, menguapkan sejumlah besar darah. Kabut merah darah naik, dan bau busuk yang tak terlukiskan memenuhi udara, menyebabkan Luo Chen dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. "Aku lupa bahwa senior King Xuan masih seorang master formasi," kata Luo Chen sambil melihat formasi yang menutupi peti mati mengambang. Meskipun King Xuan tidak setenar formasi bela diri cerah yang mulia di Kekaisaran Awan Terapung dan Kaisar Formasi Zhao Wu, yang telah meninggalkan monumen Martial King yang rusak di alam rahasia surgawi yang misterius, dia masih ada di tingkat sekte formasi, dan hampir mencapai tingkat formasi yang mulia. Jika tidak, King Xuan tidak akan bisa mengubah dirinya menjadi roh formasi ruang ujian yang ditinggalkan Ratu Phoenix. Tidak semudah itu untuk menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Ketika binatang zooplankton di sebelah Luo Chen melihat ekspresi Luo Chen, penampilannya berubah. Itu berubah menjadi pria parubaya dengan wajah seperti batu giok. Dikatakan kepada Luo Chen, ini hanya makanan pembuka. Masih ada 8 guntur surgawi lagi. Setiap guntur surgawi 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kesengsaraan surgawi ini tidak mudah untuk diatasi. Luo Chen melirik ke arahnya. Binatang zooplankton dan berkata dengan ekspresi tenang, "Bicaralah, manfaat apa yang kamu inginkan?" Menurut pemahaman Luo Chen tentang binatang zooplankton, meskipun jenis binatang buas ini berubah-ubah dan berubah-ubah, karena karakteristiknya yang unik, setiap binatang zooplankton memiliki banyak teknik aneh yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam banyak situasi. Sekarang binatang zooplankton tiba-tiba mengeluarkan suara. Luo Chen bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang dipikirkan binatang zooplankton. Itu tidak lebih dari sebuah kesempatan untuk membuat kesepakatan dengannya, seperti bagaimana binatang zooplankton telah menghancurkan sisa jiwa dari Master Sekte Penganut Iblis Teratai Hitam, Luo Feng. "Pil racun api." Binatang zooplankton memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar kata-kata binatang zooplankton, Luo Chen melihat lebih dalam ke binatang zooplankton, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, "Ya." Luo Chen juga memahami pil racun api dengan sangat baik. Jenis pil obat ini berbeda dari pil obat ortodoks. Bahan-bahan untuk pil obat ini bukanlah bahan obat itu, tetapi banyak benih api aneh yang ada di dunia. Meskipun kekuatan benih api aneh di dunia ini luar biasa, dan mereka juga memiliki banyak kegunaan yang mendalam, pada saat yang sama, setiap benih api aneh mengandung sejumlah besar racun api. Jika seseorang tidak dapat menghilangkan racun api saat memurnikan benih api aneh itu, maka penyempurnaan itu akan dianggap gagal, dan skenario terburuknya adalah serangan balasan dari benih api itu, menyebabkan seseorang mati tanpa mayat yang utuh. Penyempurnaan pil racun api adalah menggunakan benih api aneh itu sebagai bahan untuk memurnikan racun api yang terkandung di dalamnya dan memadatkannya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 492. Judul, Manik Darah 10.000 Roh Peninggalan Luo Feng. Melihat Luo Chen setuju, wajah pria parubaya di binatang zooplankton tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kegembiraan. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, manik merah darah yang mengeluarkan bau darah yang mengejutkan terbang keluar dari lengan bajunya dan melayang di langit di atas Blood Pool. "Nak, aku telah membayar harga yang mahal untuk membantumu kali ini." Binatang zooplankton mengendalikan manik merah darah dengan sedikit rasa sakit saat menghadapi awan kesusahan di langit. Setelah itu, ia menoleh dan berkata kepada Luo Chen, "Sebaiknya kamu memperbaiki pil racun api sesegera mungkin." "Jangan khawatir." Luo Chen menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia berkata dengan lemah, "Ini hanya menyempurnakan pil racun api. Ini bukan masalah yang sulit." Bagi Luo Chen, menyempurnakan pil racun api bukanlah tugas yang sulit.
Satu-satunya kesulitan adalah mengumpulkan benih api aneh yang digunakan untuk memperbaiki pil racun api. Selain itu, apakah itu resep tunggal atau hal-hal yang perlu dia perhatikan ketika memurnikan pil racun api? Ada juga catatan pengalaman pemurnian pil alkemis kelas 9 yang dia peroleh. Dengan pencapaian Luo Chen saat ini dalam teknik pemurnian pil, menyempurnakan pil racun api tidak akan membutuhkan banyak usaha. Pria parubaya yang terbentuk dari binatang zooplankton tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar ini. Dia fokus mengendalikan manik-manik berwarna darah untuk memenuhi petir kesusahan, dan dengan sangat cepat menghilang ke pusaran awan kesusahan. Saat manik merah darah menghilang, pusaran awan kesusahan di langit di atas Blood Pool mulai berputar dengan cepat. Di dalam pusaran, petir kesusahan bisa terlihat samar-samar. Setelah itu, petir kesusahan terhapus oleh kekuatan yang tidak diketahui. Petir kesusahan yang awalnya kuat bahkan tidak punya waktu untuk turun sebelum benar-benar menghilang. Nah, manik darah 10.000 roh ini hanya dapat mengimbangi beberapa gelombang petir kesusahan. 2 gelombang terakhir harus diblokir oleh roh formasi milikmu itu. Binatang zooplankton menoleh ke Luo Chen dan berkata, 10.000 manik darah roh. Mendengar kata-kata binatang zooplankton, ekspresi Luo Chen berubah. Dia tidak berpikir bahwa binatang zooplankton akan memiliki makhluk jahat seperti itu di tangannya. Manik darah 10.000 roh sebenarnya bukan sesuatu yang misterius. Metode pemurniannya juga dikenal luas. Bahkan seorang pandai besi yang baru saja belajar cara memperbaiki senjata bisa memperbaikinya. Namun, manik darah 10.000 roh tidak sulit untuk disempurnakan. Sebagai gantinya, setelah berhasil memperbaikinya, seseorang perlu menyerap darah panas di hati puluhan ribu makhluk hidup untuk melakukan pemurnian. Jika tidak, manik darah 10.000 roh hanya bisa digunakan sebagai hiasan, tidak dapat menampilkan kekuatan sama sekali. Sementara itu, metode pemurnian manik darah 10.000 roh terlalu berdarah, menyebabkan perlawanan dari 100 klan. Bahkan jika itu adalah klan hantu atau klan tulang, yang terkenal di benua itu, mereka hanya akan berani secara diam-diam memperbaiki manik darah 10.000 roh. Mereka tidak akan berani ditemukan oleh orang lain. Namun, ketika dia berpikir tentang binatang zooplankton, yang awalnya merupakan binatang kontrak dengan Luo Feng dari penganut teratai hitam, Luo Chen merasa lega. Bagaimanapun, penganut iblis teratai hitam telah mendatangkan malapetaka di Kekaisaran Awan Terapung dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara Luo Feng, tidak aneh baginya untuk secara diam-diam memperbaiki beberapa bola darah roh segudang. Jika aku tahu bahwa kamu memiliki 10.000 bola darah roh, aku tidak akan menukarnya dengan pil racun api. Luo Chen memandang binatang zooplankton dan berkata dengan muram. Meskipun manik darah 10.000 roh lebih berharga daripada pil racun api, bagaimanapun juga, itu masih merupakan warisan Luo Feng. Tidak ada salahnya untuk mengeluarkan binatang zooplankton, tetapi Luo Chen telah menyia-nyiakan pil racun api dengan sia-sia. Untungnya, pil racun api bukanlah sesuatu yang berharga baginya. Kalau tidak, Luo Chen akan benar-benar memiliki niat untuk membantai binatang zooplankton. Bahkan jika aku memberimu manik darah 10.000 roh, apakah kamu berani menggunakannya? Ketika binatang zooplankton mendengar ini, dia melirik Luo Chen. Ada sedikit rasa sakit di wajahnya saat ia berkata dengan suara teredam, tembakan dari 10.000 spirit blood beat tidak mudah untuk ditanggung. Hanya saja aku memiliki keberadaan khusus. Serangan balik dari 10.000 spirit blood beat tidak memiliki efek apapun padaku. Jika itu kamu, aku khawatir kamu sudah berubah menjadi mayat kering oleh manik darah 10.000 roh. Kultivasi 1 klik super system. Bab 493. Judul, Formasi Peninggalan Kartu Tram King Xuan Ratu Phoenix. Mendengar kata-kata binatang zooplankton, Luo Chen tidak bisa membantu tetapi terdiam. Binatang zooplankton benar. Serangan balik dari manik darah 10.000 roh bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Bahkan dia tidak bisa mengabaikan efek dari 10.000 spirit blood beat. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke King Xuan yang berdiri di sampingnya dengan tatapan serius di matanya. Meskipun bagian dari kesusahan petir telah dinetralisir oleh 10.000 bola darah roh, 2 gelombang kesusahan petir yang tersisa tidak mudah untuk diterima. Ini adalah saat yang paling kritis, dan dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan tergantung pada momen ini. Di bawah tatapan Luo Chen, awan kesusahan yang melayang di langit langsung berhenti. Setelah itu, kesengsaraan petir muncul dari udara tipis. Itu seperti pedang tajam yang bisa membelah langit dan bumi, dan itu turun ke arah King Xuan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ekspresi Luo Chen berubah serius.
Pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap secara tidak sadar muncul di tangannya, dan esensi pedang di tubuhnya melonjak. "Nak, kamu ingin mengganggu kesusahan kilat?" Suara binatang zooplankton bergema di telinga Luo Chen, menyebabkan dia menghentikan gerakannya dengan paksa. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen menyimpan pedang Ancestor pedang giok. Matanya tertuju pada King Xuan, yang melayang di udara, dan ada ekspresi khawatir di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa petir kesusahan tidak akan terlalu mengejutkan setelah dilemahkan oleh 10.000 bola darah roh, tetapi sekarang sepertinya dia masih terlalu optimis. "Jangan khawatir, aku punya cara lain." Seolah-olah dia telah memperhatikan ekspresi Luo Chen, King Xuan, yang menghadapi petir kesusahan, tersenyum. Suaranya terdengar di langit di atas Blood Pool. Luo Chen merasa sedikit lega setelah mendengar ini, tetapi dia tidak memalingkan muka, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. King Xuan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia melambaikan kedua tangannya berulang kali, dan sejumlah besar pola roh misterius muncul di udara. Dalam sekejap mata, mereka membentuk formasi besar. Lapisan tipis cahaya muncul dari udara tipis, dan menyelimuti King Xuan di dalamnya. Di luar layar cahaya, orang bisa samar-samar melihat burung phoenix yang berapi-api mengepakkan sayapnya dan ingin terbang ke langit. Formasi yang ditinggalkan Ratu Phoenix. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks ketika dia melihat hantu Phoenix yang berapi-api. Tidak heran King Xuan sangat percaya diri. Jika ada formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix, itu tidak akan sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, Ratu Phoenix adalah kebanggaan surga yang telah ada selama ribuan tahun di benua ini. Hal-hal yang dia tinggalkan semuanya luar biasa. Itu benar, ketika aku mengubah diriku menjadi roh formasi, aku tiba-tiba memahami formasi ini dari ruang percobaan. King Xuan dilindungi oleh formasi. Dia memiliki waktu luang untuk menjelaskan kepada Luo Chen. "Awalnya, aku berencana untuk memberikan formasi ini kepadamu setelah kamu melangkah ke tahap martial spirit, tetapi aku tidak berharap bahwa aku akan menggunakannya terlebih dahulu hari ini." Hah? Luo Chen tiba-tiba merasa banyak informasi yang tidak jelas dan sulit dipahami muncul di benaknya. Bahkan dengan kemampuan pemahamannya saat ini, sangat sulit baginya untuk memahaminya. "Aku juga tidak tahu apakah aku bisa berhasil melampaui kesengsaraanku kali ini." Formasi ini diciptakan oleh Ratu Phoenix ketika dia menciptakan ruang ujian. "Semua informasi telah dikirim ke lautan kesadaranmu. Jika sayangnya aku jatuh, aku harap kamu dapat memulihkan formasi ini di masa depan." King Xuan memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Formasi yang telah aku siapkan jauh lebih dalam daripada formasi besar yang ditinggalkan Ratu Phoenix. Jenis ini formasi aneh benar-benar membuang-buang harta surga di tanganku. Aku harap kamu tidak akan membiarkan mutiara tertutup debu." Setelah mengatakan itu, King Xuan menoleh dan melihat awan kesusahan di atas, fokus pada berurusan dengan kesusahan surgawi. Luo Chen juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah memilah-milah informasi yang samar dan tidak dapat dipahami dalam benaknya, Luo Chen melihat kesengsaraan petir di atas King Xuan, lalu memerintahkan sistem di dalam hatinya, "Sistem, pahami Dao." Kultivasi satu klik super sistem. Bab 494. Judul, dia jenius dalam formasi dan memiliki bakat luar biasa. Dia juga sempat mendapatkan pencerahan, yang tertinggal saat dia menyelesaikan misi khusus, dan dia tidak pernah menggunakannya, yaitu menunggu sampai saat kritis untuk menggunakannya. Awalnya, Luo Chen ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami Dao setelah dia mengumpulkan cukup banyak teknik kultivasi dan menggabungkannya dengan mantra penciptaan kultivasinya. Namun, menghadapi formasi kelas surga yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix, Luo Chen masih sedikit bersemangat. Begitu suara Luo Chen memudar, energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelisah. Sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi bergegas menuju Luo Chen. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat masuk di antara alis Luo Chen, menyebabkan pikirannya menjadi jernih. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen duduk bersila di tempat dan membenamkan kesadarannya ke dalam lautan kesadarannya. Di langit di atas lautan kesadaran Luo Chen, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terhubung bersama, membentuk pola formasi misterius. Formasi besar terbentuk dalam sekejap, lalu menghilang dan digantikan oleh formasi mendalam lainnya. Luo Chen tenggelam dalam evolusi formasi besar di lautan kesadarannya. Tubuhnya memancarkan aura halus dan halus. Energi spiritual surga dan bumi yang berkumpul di sekelilingnya dengan cepat berkumpul menuju Luo Chen, bahkan menyebabkan kesengsaraan petir di atas King Xuan kehilangan warnanya.
Ye Zhangle dan yang lainnya yang berdiri di samping terdiam saat melihat adegan ini. Mereka tidak menyangka Luo Chen akan membuat keributan besar dalam sekejap mata setelah baru saja menerobos. Junior Luo benar-benar tidak bisa berhenti. Wangxi menghela nafas tanpa daya. Dia memandang Luo Chen yang duduk bersila di tempat dan kecemburuan di matanya tidak bisa disembunyikan. Meskipun dia, Wangxi, adalah kebanggaan surga dari keluarga Wang Laut Utara, putra mahkota Laut Utara, seorang jenius terkenal di Kekaisaran Awan Terapung. Namun, di hadapan kecepatan terobosan Luo Chen yang tidak normal, bahkan Wangxi merasa malu pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu tingkat kekuatan junior Luo yang akan meningkat setelah dia memahami formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Ye Zhangle tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. King Xuan tidak menyembunyikan apapun ketika dia berbicara, jadi Ye Zhangle dan yang lainnya tahu bahwa Luo Chen telah memperoleh formasi kelas surga yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix dari King Xuan. Tidak lama setelah King Xuan mengirim informasi formasi ke Laut Kesadaran Luo Chen telah menciptakan fenomena seperti itu. Jelas bahwa Luo Chen memiliki pemahaman tentang formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Bakat jalan formasi junior Luo mungkin tidak jauh lebih baik daripada bakat jalan pil dan bakat seni bela diri. Zhang Juechen yang berdiri di samping tidak bisa tidak berkata. Ketika Luo Chen pertama kali memasuki Flowing Cloud Institution, dia menampilkan jenius jalan pil dan martial arts talent yang mengejutkan seluruh Flowing Cloud Institution. Awalnya, mereka mengira Luo Chen akan menjadi jenius tak tertandingi yang telah mencapai puncak kultivasi setelah Kaisar Danwu dan Ratu Phoenix dalam 1000 tahun. Tetapi kemudian, selama perjalanan ke Dream Ancient Land, Luo Chen sekali lagi menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa dalam jalan formasi. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Luo Chen bukanlah seorang kultivator dari kultivasi yang sama. Sebaliknya, dia berkultivasi 3 Dao pada saat yang sama dengan jalan pil, jalan bela diri, dan formation Tao. Namun, meskipun pencapaian Luo Chen di jalan formasi pada waktu itu tidak buruk, di mata Zhang Juechen dan yang lainnya, jalan formasi Luo Chen hanya bisa dianggap tidak buruk. Dibandingkan dengan Zhang Juechen dan Luo Chen-nya, jalan pil Luo Chen beberapa kali lebih buruk. Baru sekarang Zhang Juechen tahu betapa salahnya dia saat itu. Dia bahkan bisa dengan mudah memahami formasi kelas surga yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Bahkan jika bakat jalan formasi ini tidak dapat dibandingkan dengan bakat seni bela diri dan bakat jalan pilnya, itu pasti tidak akan jauh lebih buruk daripada dua yang terakhir. Mendengar kata-kata Zhang Juechen, Ye Zhangle dan Wangxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bersama, wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Kultivasi satu klik super system. Bab 495. Judul, Jin Yu mengambil tindakan bangkit dari abu. Sementara Zhang Juechen dan yang lainnya terganggu oleh Luo Chen, kesusahan kilat yang dihadapi King Xuan telah mencapai saat terakhirnya. Awan kesusahan yang melayang di atas Blood Pool perlahan menghilang. Sebuah petir hitam pekat turun dari langit dan menyerang ke arah King Xuan. Kemanapun petir hitam pekat itu pergi, apapun yang menghalangi jalannya langsung dilahap dan menghilang. Ekspresi King Xuan serius, dan dia tidak berani menunjukkan pengabaian. Dia melambaikan tangannya berulang kali, dan formasi besar yang mengelilinginya berubah dengan cepat. Seekor Phoenix berapi-api dengan sayap yang sepertinya akan terbang muncul dari udara tipis dan bertabrakan dengan petir hitam legam. Yuan asli di tubuhnya mulai memudar seperti banjir. Wajah King Xuan dengan cepat menjadi pucat, dan aura yang semula berada di puncak martial sovereign mulai layu. Dalam sekejap mata, itu telah jatuh ke puncak martial ancestor. Sangat cepat, Phoenix yang berapi-api dan petir hitam bertabrakan. Tidak ada suara yang menggetarkan bumi, bahkan suara tabrakan pun tidak terdengar. Sejumlah besar celah spasial seperti jaring laba-laba muncul di mana petir hitam dan Phoenix berapi-api bertabrakan, melahap segala sesuatu di sekitarnya. Sangat cepat, Phoenix yang berapi-api menghilang. Itu menghilang, tetapi kilat hitam tidak melambat sama sekali. Itu mendarat di formasi yang telah disiapkan King Xuan, merobeknya dalam sekejap mata. Apakah itu gagal? King Xuan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Melihat kilat hitam, matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit keputusasaan. Bahkan pada puncaknya, dia masih tidak bisa menahan petir yang gelap gulita, apalagi sekarang dia telah menggunakan lebih dari setengah yuan asli di tubuhnya. Selanjutnya, serangan balik dari formasi telah mengurangi kekuatannya kurang dari 100%. Kiak. Tepat ketika King Xuan merasa putus asa di dalam hatinya dan hampir menyerah untuk melawan, teriakan elang yang keras tiba-tiba bergema di langit. Setelah itu,
Peng besar yang terbakar dengan api ungu Netherworld melonjak ke langit dan menghalangi jalan King Xuan. Api ungu Netherworld di sekitar tubuhnya naik dan dengan paksa memblokir petir hitam pekat yang dilemahkan oleh formasi King Xuan. Bulu emas, King Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat Peng di atas kepalanya. Master telah membayar harga yang mahal untuk menghidupkanmu kembali. Jika kamu gagal, maka Tuan akan menderita kerugian besar. Bulu emas berubah menjadi bentuk manusia dan melayang di samping King Xuan. Dikatakan dengan ekspresi tenang, untungnya, kamu adalah gelombang terakhir dari kesengsaraan petir. Kalau tidak, aku tidak akan berani menyerangnya. Faktanya, bulu emas telah memperhatikan situasi King Xuan dengan cermat. Namun, itu tidak berani menyerangnya sebelum ini. Bagaimanapun, keberadaannya terlalu istimewa. Meskipun dia telah mengalami petir kesusahan, dia belum sepenuhnya berubah menjadi Nether Devil Rock, yang memungkinkannya untuk melarikan diri dari pemusnahan kehendak benua semesta. Bulu emas khawatir jika dia bergerak dengan gegabah, dia akan memperingatkan kehendak benua semesta. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan King Xuan, dia juga akan kehilangan nyawanya. Hanya setelah awan kesusahan menghilang, bulu emas mengertakkan giginya dan bertaruh pada King Xuan ketika melihat bahwa King Xuan akan kehilangan keseimbangannya. Untungnya, hasil akhir tidak mengecewakannya. Petir kesusahan dan 9 Nether Flame di tubuhnya saling membatalkan dan menghilang. Dia tidak menarik kesengsaraan surgawi yang lebih kuat. Meskipun bulu emas berbicara dengan tenang, bagaimana mungkin King Xuan tidak tahu seberapa besar risiko yang telah diambil bulu emas? King Xuan membungkuk dalam-dalam pada bulu emas. Dia melihat bulu emas dan berkata dengan ekspresi serius, "Aku berhutang nyawa padamu." Tidak banyak, bulu emas melambaikan tangannya. Dia berkata dengan lemah, "Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, maka terima kasih kepada Master. Aku hanya tidak ingin semua upaya Master sia-sia. Itu saja." Mendengar kata-kata bulu emas, King Xuan tidak bisa menahan senyum pahit. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Luo Chen. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Luo Chen perlahan membuka matanya.